warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irlina Nuanti. Saya akan menjawab pertanyaan kurikulum 2 di video ini. Pertanyaan pertama adalah apa pengertian individual system? Yaitu proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena agar motivator dapat mengenali karakter anak dan agar tahu kesukaan anak didiknya, sehingga motivator dapat memberikan materi sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu untuk mencapai small step system atau bertahap. Pertanyaan selanjutnya, di Bimba, murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Murid memiliki subjek belajar, sedangkan guru memiliki peran fasilitator dan motivator dalam proses membimbing minat belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Yaitu di dalam classical system, materi yang diberikan kepada anak seragam, dan sedangkan di dalam individual system yaitu materi sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Dan sedangkan di dalam individual system itu juga materinya kemauan anak. Dan juga kalau di classical system juga kurikulumnya sudah ditentukan. Sedangkan individual system kurikulumnya menyesuaikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Yaitu dengan cara motivator harus memahami metode dan kurikulum Bimba dan pendekatan sesuai karakter, kemauan anak, kesukaan anak, dan kemampuan anak. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Maka dampaknya, proses belajar dapat dilakukan secara bertahap sesuai kemauan dan kemampuan anak. Suasana kelas juga berjalan menyenangkan, tumbuhnya minat belajar pada anak karena anak akan menyukai dan senang dengan proses belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Yaitu anak akan merasa belajar adalah sebuah beban karena ada kemungkinan materi yang diberikan tidak sesuai dengan kemauan dan kemampuan si anak. Pertanyaan selanjutnya, jawablah pertanyaan mengenai metode variation skill berikut ini. Nomor 1, apa pengertian variation skill? Yaitu kemampuan dan dalam memvariasikan aspek belajar. Pertanyaan kedua, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentan konsep konsentrasi rendah, pendek, mudah teralihkan, cepat bosan pada satu kegiatan. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Yaitu agar anak tidak bosan, semakin semangat, semakin tertarik, dan antusias dalam bermain sambil belajar. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan 3 aspek belajar, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Yaitu membaca, berhitung. Pertanyaan selanjutnya adalah kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Aspek afektif yaitu berdialog, bernyanyi, bercerita, berdongeng, permainan yang menyangkut perasaan. Pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Psikomotorik itu ada 2, yang pertama psikomotorik halus dan yang pertama psikomotorik halus, yang kedua psikomotorik kasar. Kalau misalkan psikomotorik kasar yaitu menangkap, melempar,
menari. Psikomotorik halus yaitu mewarnai, menulis, menarik garis. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar, yaitu dengan memvariasikan aspek afektif, kognitif, psikomotorik, namun perlu dihindari kegiatan yang dilakukan secara berturut-turut kecuali anaknya mau, dan juga memakai teori Bandul. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? Yaitu ketika proses bimbingan pada anak dilakukan dengan cara sepenuhnya menyenangkan, maka anak mau mengulang tanpa ada paksaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika anak mau mengulang dan semakin dilatih, maka anak akan semakin mampu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan the law of readiness, hukum kesiapan? Anak makin dilatih dan semakin mampu. Ketika anak mampu, maka anak akan semakin siap untuk selanjutnya, dan anak akan terampil dan akan semakin menyenangkan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.